Kalian tahu Lamborghini? Tentu saja, mobil super mewah dengan logo banteng mengamuk yang harganya selangit. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana mobil sekeren ini bisa tercipta? Siap-siap, karena ceritanya jauh lebih seru dan dramatis dari yang kalian bayangkan. Ini bukan cuma soal mesin dan kecepatan, tapi soal ego, gengsi, dan balas dendam seorang petani traktor kepada raja mobil sport. Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Ferruccio Lamborghini. Lahir pada tahun 1916 di sebuah desa kecil di Italia. Ferruccio tumbuh di keluarga petani anggur. Sejak kecil, dia tidak terlalu tertarik dengan pertanian, tapi sangat terobsesi dengan mesin. Dia suka menggutak-atik mesin, apapun yang bisa dia temukan di pertanian ayahnya. Bakatnya di bidang mekanik ini semakin terasah saat dia bertugas sebagai mekanik di Angkatan Udara Italia selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang berakhir, Italia hancur lebur dan butuh pembangunan kembali. Ferruccio melihat peluang emas. Negara butuh banyak sekali peralatan pertanian untuk membangkitkan kembali ekonominya. Dengan keahlian mekaniknya, dia mulai memodifikasi sisi kendaraan militer perang menjadi traktor. Bisnisnya ini sukses luar biasa. Dalam waktu singkat, perusahaan traktornya Lamborghini Trattori menjadi salah satu produsen traktor terbesar di Italia. Ferruccio pun menjadi seorang industrialis kaya raya. Sebagai orang kaya baru, Ferruccio menikmati hidupnya. Dia membeli banyak mobil mewah, termasuk beberapa mobil Ferrari yang saat itu dianggap sebagai puncak mobil sport. Tapi disinilah masalah dimulai. Ferruccio sebagai seorang mekanik ulung merasa ada yang salah dengan Ferrari miliknya. Menurutnya, kopling mobil Ferrari sering rusak, berisik, dan interiornya kurang mewah untuk mobil sekelasnya. Dia merasa mobil itu lebih cocok untuk balapan daripada untuk jalanan sehari-hari. Karena merasa tidak puas, Ferruccio mencoba memberikan masukan langsung kepada sang pendiri, Enzo Ferrari. Bayangkan adegannya, seorang produsen traktor mencoba menasihati Il Commendatore, sang komandan, sang legenda balap, Enzo Ferrari. Apa yang terjadi? Tentu saja, Enzo Ferrari, yang dikenal dengan kepribadiannya yang angkuh, tidak terima. Menurut cerita yang melegenda, Enzo dengan sombongnya berkata, masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengemudinya. Dia bahkan menyindir Ferruccio, kamu mungkin bisa mengendarai traktor, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengendarai Ferrari dengan benar. Dan puncaknya, Enzo menyuruh Ferruccio untuk kembali mengurus traktornya dan jangan ikut campur soal mobil sport. Wah, ini adalah sebuah penghinaan besar bagi Ferruccio Lamborghini. Dia merasa diremehkan. Ego dan harga dirinya terluka parah. Tapi bukannya meri-mera tanpa hasil, penghinaan itu justru membakar semangatnya. Saat itu juga, di kantor Enzo Ferrari, Ferruccio mengambil keputusan gila. Dia berkata pada dirinya sendiri, baiklah, kalau begitu, aku akan membuat mobil sportku sendiri. Mobil yang lebih baik dari Ferrari. Pulang dari pertemuan itu, Ferruccio langsung bergerak cepat. Dia memang ahli traktor, tapi dia sadar membuat mobil super itu beda level. Dia butuh tim terbaik. Maka, dia merekrut para insinyur jenius yang beberapa di antaranya adalah mantan pegawai Ferrari yang juga tidak puas dengan Enzo. Termasuk di antaranya adalah Giotto Bizzarini, otak di balik mesin V12 legendaris Ferrari 250 GTO. Target Ferruccio jelas menciptakan sebuah Grand Tourer atau GT yang sempurna. Sebuah mobil yang tidak hanya super kencang, tapi juga nyaman, mewah, dan bisa diandalkan
untuk perjalanan jauh. Berbeda dengan Ferrari yang fokus pada mobil balap yang dijinakkan untuk jalan raya, Ferruccio ingin membuat mobil jalan raya sejati yang punya performa layaknya mobil balap. Proyek ini dikerjakan dengan sangat cepat dan ambisius. Hanya dalam beberapa bulan, purwarupa pertama mobil Lamborghini selesai pada tahun 1963 di Turin Auto Show. Dunia otomotif digemparkan dengan kemunculan mobil pertama dari Automobile Lamborghini, Lamborghini 350 GTV. Mobil ini punya desain yang radikal pada masanya, dan yang paling penting, mengusung mesin V12 yang dirancang oleh Pizarini. Lebih bertenaga daripada mesin Ferrari saat itu. Meskipun purwarupa 350 GTV belum sepenuhnya sempurna, ia berhasil mencuri perhatian dunia. Ini adalah pernyataan perang yang jelas kepada Ferrari. Ferruccio membuktikan bahwa dia serius. Setahun kemudian, versi produksinya, Lamborghini 350 GT, diluncurkan dan mendapat sambutan hangat. Mobil ini dipuji karena performanya yang luar biasa, kualitas buatannya yang superior, dan tingkat kenyamanannya yang jauh di atas Ferrari. Lalu, bagaimana dengan logo banteng mengamuk? Ferruccio lahir di bulan April dengan zodiak Taurus, sang banteng. Dia juga sangat mengagumi adu banteng Spanyol yang ganas dan penuh kekuatan. Baginya, banteng adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan kegigihan. Sangat pas untuk menggambarkan semangat mobil ciptaannya yang lahir dari sebuah pertarungan ego. Bahkan, banyak nama mobil Lamborghini diambil dari nama-nama banteng petarung terkenal, seperti Miura, Murci, Lago, dan Aventador. Kisah persaingan ini mencapai puncaknya pada tahun 1966 dengan lahirnya sebuah legenda, Lamborghini Miura. Mobil ini dianggap oleh banyak orang sebagai supercar modern pertama di dunia, dengan mesin V12 yang diletakkan di tengah belakang, desainnya yang luar biasa indah, dan kecepatannya yang memecahkan rekor. Miura membuat semua mobil sport lain, termasuk Ferrari, terlihat kuno. Dunia otomotif bertekuk lutut. Seorang produsen traktor telah berhasil mengalahkan sang raja mobil sport di permainannya sendiri. Jadi, begitulah ceritanya. Setiap kali kalian melihat sebuah Lamborghini melesat di jalan, ingatlah kisah di baliknya. Ini bukan sekadar mobil, tapi sebuah monumen. Monumen yang lahir dari penghinaan, didorong oleh ego, dan dibangun dengan ambisi untuk membuktikan bahwa seorang petani traktor pun bisa menciptakan sebuah mahakarya yang mengubah dunia otomotif selamanya. Sebuah pelajaran bahwa kadang kritik dan hinaan bisa menjadi bahan bakar terbaik untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita-cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.